Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah makna kenaikan Kristus. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Efesus pasal yang pertama, ayat 20 dan 21. Yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesus pasal 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Tuhan Yesus tidak hanya mati untuk kita. Dia tidak hanya bangkit untuk kita. Dia juga naik ke surga untuk kita. Kematian Tuhan Yesus menyelesaikan segala kesulitan kita. Kebangkitannya membuat kita mempunyai hayat Allah. Sedangkan kenaikannya membawa kita memasuki kedudukan yang surgawi. Efesus 1 ayat 20 sampai 21 berkata bahwa Allah telah mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya membuat Dia melebihi segala sesuatu yang ada di bumi, malahan juga segala sesuatu yang ada di angkasa, yaitu tempat iblis berkuasa. Segala sesuatu yang di bumi, segala sesuatu yang di angkasa, segala sesuatu yang di dunia ini, maupun di dunia akan datang, bahkan alam maut pun, semuanya telah dilampaui oleh Tuhan Yesus. Semua yang milik iblis, penguasa kegelapan itu telah Ia lampaui, dan semua berada di bawah kakinya. Karena itu, Efesus pasal 2 ayat 6 berkata, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kenaikan Kristus membawa kita yang telah percaya ke dalamnya dan yang telah disatukan dengannya ke suatu wilayah sorgawi, sehingga kita beroleh posisi yang sorgawi. Kita hidup dalam atmosfer dan suasana yang surgawi. Allah menaruh kita di dalam Kristus, supaya kita bersatu dengan Kristus, sehingga kita mati bersama Dia, bangkit bersamanya, dan duduk di surga bersama dengan Kristus. Kristus yang tinggal di surga juga tinggal di dalam kita. Berarti batin kita ini tembus dengan surga. Sama seperti lampu listrik di ruangan ini. Listrik di dalam ruangan ini juga berhubungan dengan listrik di tempat pembangkit listrik. Boleh dikatakan bahwa listriknya juga berada di tempat pembangkit listrik. Karena hayat Kristus yang ada di dalam kita, maka kita berhubungan dengan Kristus yang duduk di surga. Dan bersama-sama dengan Dia duduk di surga. Sebagaimana Dia melampaui segala sesuatu, kita juga melampaui segala sesuatu. Sebagaimana iblis dengan kuasa gelapnya berada di bawah kaki Kristus, begitu juga iblis berada di bawah kaki kita. Kenaikan Kristus membuat kita dapat memasuki kedudukan yang surgawi, membuat kita melampaui segala musuh. Kemudian Efesus pasal 4 ayat 8 berkata, tatkala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Membawa tawanan-tawanan dalam bahasa aslinya berarti menawan kekuatan penakluk musuh. Tawanan-tawanan ini mengacu kepada diri kita yang pernah ditawan oleh iblis dan maut. Tuhan Yesus tidak saja memusnahkan iblis dan kuasanya di atas salib. Kemudian ketika Ia naik ke surga, Ia pun menawan kekuatan iblis yang telah menaklukkan orang.
Dan Tuhan telah melucuti segala senjata iblis, supaya iblis tidak mempunyai kekuatan untuk menaklukkan orang lagi. Kini, Kristus dalam kebangkitannya yang menang telah melepaskan kita dari tangan iblis dan maut, membawa kita ke tempat tinggi, mempersembahkan kita kepada Bapa. Kemudian Bapa menjadikan kita karunia-karunia Allah yang diberikan kepada Kristus. Kemudian karunia-karunia tersebut diberikan oleh Kristus kepada gereja, supaya kita menerima anugerah, supaya kita yang dulu menjadi tawanan iblis dapat mempunyai kecakapan untuk melayani Tuhan, untuk membangun gereja bagi Tuhan, untuk menunaikan tugas pelayanan kita dalam gereja melayani Dia. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita dapat melayani Dia. Saudara-saudara, Tuhan menyelamatkan kita supaya kita dapat melayani Dia. Kematiannya terlebih dulu menyelesaikan segala kesulitan kita, sehingga kita terlepas dari segala belenggu. Kebangkitannya membuat kita mendapatkan hayatnya, supaya kita dihidupkan bersama dengan Dia. Selanjutnya, kenaikannya membuat kita naik ke tempat tinggi, melampaui segala kuasa kegelapan iblis, dan membuat kita mendapatkan Roh Kudus dan karunia-karunia, sehingga kita mempunyai kecakapan, kita mempunyai kekuatan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan untuk makna kenaikan Kristus yang luar biasa dan berkat yang terkandung dalam kenaikannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makna kenaikan-Mu yang luar biasa. Engkau telah ditinggikan oleh Allah, melampaui segala sesuatu di alam semesta. Segala sesuatu, termasuk iblis dan maut, hari ini ada di bawah kaki-Mu. Tuhan, kami bersyukur tatkala Engkau naik ke surga, Engkau juga membawa kami naik bersama-Mu. Bahkan Engkau mendudukkan kami bersama-sama dengan Engkau di surga. Tuhan Yesus, hari ini hidup kami tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Engkau telah menjadikan kami karunia-karunia bagi gereja-Mu. Engkau mencurahkan Roh-Mu supaya kami dapat beroleh kuasa untuk melayani. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kita. Amin.